Setiap orang punya cerita, semua orang bisa bercerita, tapi belum tentu semua orang tertarik mendengarkan cerita kita. Perlu latihan, latihan, dan latihan. Nah, bagaimana cara melatih kemampuan storytelling kita? Bagaimana kalau gue bilang, lo bisa punya cara buat latihan selama 1 bulan penuh bareng teman-teman podcaster, termasuk juga gue. Tertarik? Apa kabar teman-teman? Lu baru aja mulai dengerin Storytelling 101 dari Suarane Podcast. Nama gue Rane Hafid dan ini adalah episode terakhir Storytelling 101 untuk tahun 2023 ini maksudnya. Kebetulan juga menjelang bulan Desember saat gue upload episode ini menurut gue adalah momen yang tepat untuk sharing tentang latihan storytelling. Kenapa? Sabar, kita mulai aja dulu ceritanya. Jadi gini, apa sih yang perlu dilatih dalam storytelling? Menurut gue paling tidak ada 3 hal. 3 hal aja dari sekian banyak hal ya. Yang pertama, latihan menemukan materi cerita. Ada yang menyebutnya judul, topik, tema, apapun. Pokoknya materi buat bahan cerita lo. Yang kedua, latihan menulis naskah cerita lo. Dan yang ketiga, latihan menceritakannya seperti ini. Nah, kita akan mulai dengan latihan yang pertama, teman-teman. Menemukan cerita. Apa sih yang gue mau ceritain? Hidup gue tuh datar aja om, gak ada peristiwa yang menarik buat diceritain om. Ya paling cuma ada 1-2 peristiwa itu pun belum tentu menarik. Well, enggak juga sebenarnya. Ada banyak cerita di sekitar kita, baik terkait cerita lo pribadi, cerita orang lain, kejadian-kejadian di sekitar lo, di pekerjaan lo, profesi lo, asli banyak banget. Yang diperluin cuma kemauan lo untuk melihat dengan lebih dekat lagi, dengan lebih cermat lagi. Zoom in, jangan zoom out melulu, karena banyak cerita yang tersimpan di situ. Ambil contoh yang paling standar, paling biasa mungkin, paling sering lo temui di keseharian lo, apa ya? Makanan ya? Ya, jangan makanan deh. Ntar pada protes lagi, makanan mulu Om Rani. Oke. Jangan makanan, apa ya? Coba lihat di depan rumah lo. Misalnya ada tukang bakso lewat. Lah, makanan lagi. Sabar. Jadi gini, bayangin mungkin si tukang bakso itu lewat tiap hari, itu pun nggak selalu lo panggil kan buat beli kan? Tapi coba deh, tempatin diri lo pada posisi si abang bakso. Kira-kira lo kuat nggak dorong gerobak jualannya? Kebayang nggak dia jalan berapa jauh tiap hari? Berangkat jam berapa? Dia punya anak apa enggak? Untungnya berapa sih jualan bakso? Itu semua potensi cerita teman-teman. Makanya kalau beli bakso jangan cuma nyodorin mangkok dari balik pagar aja. Coba perhatiin, sambil si abang ngeracik, lu bisa ajak ngobrol. Minimal lu perhatiin rutinitas dia waktu lagi nyiapin bakso, fisiknya seperti apa, lihat lebih dekat, itu semua potensi cerita. Lu bisa cerita tentang motivasi seperjuangan si abang bakso, atau cerita perenungan lo kalau berada di posisi si abang bakso, atau mau cerita tentang baksonya yang enak banget dan gimana sih cara dia meracik macem-macem baksonya itu. Itu semua cerita teman-teman. Apalagi ya? Atau soal diri lo sendiri deh. Lo pernah nggak bosan pulang pergi kerja atau sekolah lewat jalan yang itu aja? Pernah nggak coba lewat rute lain? Apa yang lo rasain? Mungkin lebih jauh, tapi pemandangannya berubah. Mungkin lo ketemu orang-orang lain yang selama ini nggak pernah ketemu. Ceritain perasaan lo, ceritain kesan-kesan lo. Itu cerita. Atau tentang tetangga lo, siapa dia, kerjanya apa, anaknya cakep apa enggak, kerjanya apa. Pernah nggak dengar mama tetangga ngumpul di tukang sayur sambil ngomongin tetangga yang lain? Itu ironis memang, tapi itu juga cerita. Lu jangan-jangan ikut ngumpul juga sama tukang sayurnya. Ya, nggak juga mesti soal diri lu juga atau orang lain. Lu yang punya podcast musik misalnya, atau pengen punya podcast yang ngomongin musik, mungkin selama ini yang kepikiran adalah ngebahas lagu-lagu baru, sejarahnya, penyanyinya, popularitasnya, ada di peringkat keberapa di tangga lagu. Ya karena memang seperti itu polanya yang sering kita lihat. Ya. Tapi coba lihat lebih dekat. Pernah nggak kepikiran kalau lirik-lirik lagu itu juga bagus buat dibahas? Misalnya dari interpretasi lu tentang lagu itu, atau yang suka cerita fiksi bisa bikin satu cerita yang terinspirasi dari lirik-lirik lagu favorit lo. Banyak banget. Tinggal lihat dengan lebih cermat dan dari sudut pandang yang berbeda. Semua kemauan itu yang dituntut dari lu untuk bisa bercerita. Gue punya cara lain untuk melatih mencari topik atau bahan cerita, yaitu lewat kata kunci atau disebut juga prompt. Dulu, waktu gue mulai membiasakan diri nulis jurnal atau catatan harian atau diary, gue sering terjebak dalam rutinitas nulisnya itu curhat terus, ngeluh terus di jurnal. Ya nggak salah sih sebenarnya, jurnal itu kan metode bagus buat kesehatan mental. Tapi lama-lama gue mikir, gila, masa sejarah hidup gue isinya ngeluh terus? Giliran seneng aja gue nggak nulis gitu. Akhirnya gue ketemu apa yang disebut sebagai journaling prompt. Ini gue dapat di internet. Jadi di internet itu banyak orang yang berbagi prompt atau kata kunci atau kalimat kunci buat inspirasi lu nulis jurnal. Macam-macam. Misalnya ada yang berbagi prompt tentang cinta. Contohnya apa sih yang bikin lu cinta sama dia? Apa arti cinta? Atau coba sebutkan 3 hal yang lu syukurin dari pacar lu.
Atau malah gue pernah nemu prompt yang agak-agak serem tapi menarik sih. Apa yang akan lu tulis di batu nisan lu nanti kalau lu udah meninggal? Gile. Tapi kalimat-kalimat prompt ini banyak bertebaran di internet. Coba, lu Google aja misalnya, inspiring prompt about love, atau inspiring prompt about mental health. Banyak, dan itu bisa lu ikutin untuk menjadi kata kunci lu atau menjadi prompt lu, pemicu lu. Nah, prompt juga bisa berupa satu kata yang bisa membantu lu mengembangkan cerita lu. Kalau gua bilang rungkat, lu mungkin akan ingat lagunya Happy Asmara. Tapi pernah nggak kepikiran apa artinya rungkat? Apa yang bisa membuat lu rungkat sampai ente-entean? Itu semua cerita, teman-teman. Dan itu dipicu dari satu kata aja. Bisa aja kan, lu cari kamus, buka secara random, tunjuk satu kata dan tuliskan apapun yang lu pikirin dari kata itu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke bagian selanjutnya dari latihan storytelling. Kalau barusan itu latihan menemukan cerita, agak panjang emang. Sekarang latihan menuliskannya. Nah, latihan menulis beda dengan latihan menceritakan. Ini nanti ada di latihan ketiga ya. Gue ini termasuk yang percaya bahwa menulis itu membuat cerita kita itu makin terstruktur, makin jelas, nggak kesana kemari, nggak lari-lari kesana kemari, nggak buang-buang waktu orang yang denger. Dan ketika nanti kita ceritakan, itu bisa ngebantu kita supaya kita nggak terbata-bata, supaya lancar ngomongnya. Membantu kita ngomong dengan mantap, dengan lancar gitu. Menulis untuk audio, teman-teman, untuk diceritakan, itu tentu beda prinsipnya dengan menulis untuk tulisan. Lo harus pakai kalimat yang pendek-pendek, pilihan kata yang mudah ditangkap, nggak terlalu banyak detil yang jelimet, angka-angka yang bikin pusing. Itu semua bagian dari menulis untuk audio, untuk bercerita. Atau kami sering menyebutnya sebagai menulis untuk telinga. Nah, ini bakal gue bahas panjang di bagian lain lah, karena ini perlu pembahasan tersendiri. Tapi teman-teman, ada beberapa latihan yang bisa lo praktekkan untuk memulai menuliskan cerita lo, memulai storytelling lo. Misalnya, setiap kali udah kepikiran sebuah cerita atau tema, coba buat kerangkanya dari apa yang lo mau ceritakan. Salah satu cara paling mudah adalah dengan pertanyaan, dan pertanyaan. Ingat cerita si tukang bakso tadi? Jadi kan tadi pertanyaannya, kira-kira lu kuat nggak ya dorong gerobaknya? Kebayang nggak ya dia jalan berapa jauh tiap hari? Berangkat jam berapa dia? Punya anak apa enggak? Untungnya berapa sih jualan bakso? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu tulisan lu lebih terstruktur, lebih rapi. Nanti tinggal dikembangkan lagi. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, latihan lain teman-teman dalam menulis untuk storytelling, terutama untuk audio atau menulis untuk telinga, salah satu elemen penting lainnya adalah deskripsi. Lu harus bisa bercerita secara lebih deskriptif, cerita yang bisa memicu gambaran atau visual di benak orang yang ngedengerin cerita lo. Itu sangat amat penting. Gue sendiri sadar kalau gue paling susah kalau harus mendeskripsikan sosok orang. Kalau suruh mendeskripsikan makanan sih ya gampang. Tapi gue paling bego kalau mendeskripsikan orang. Makanya pernah ada masa, kurang lebih setahun ketika gue membiasakan diri nulis deskripsi setiap orang yang ada di sekitar gue di sebuah buku. Misalnya gue ketemu klien, gue ceritain sosoknya kayak apa, rambutnya gimana, ngomongnya gimana. Gue jadiin satu tulisan, satu halaman. Ini latihan yang ampuh banget karena lu akan lihat perkembangan lu nanti setahap demi setahap dan akan banyak belajar dari waktu ke waktu. Asal lu lakukannya dengan rutin. Jadi, buatlah teman-teman proyek-proyek kecil di keseharian. Ceritakan apa yang lu lihat, apa yang lu rasakan, dengan siapa lu ketemu, makan apa, dan lain-lain. Itu kenapa menurut gua kita perlu punya catatan harian atau jurnal. Nggak mesti diary yang pink pakai gembok itulah. Oke teman-teman, kalau sebelumnya kita latihan mencari cerita, terus yang kedua itu latihan menuliskan, nah ketiga ini adalah latihan menceritakannya. Nah ini yang juga tidak kalah menantang. Storytelling itu kan tentang bagaimana kita menceritakan cerita kita. Misalnya buat di podcast. Tapi masalahnya tidak semua orang nyaman bicara, apalagi harus bicara dengan terstruktur, dengan rapi. Makanya perlu ada naskah atau minimal pakai pointers. Nah, latihan paling ampuh menurut gua adalah paraphrasing atau menceritakan kembali. Caranya coba cari artikel di koran misalnya. Maksud gua di media online. Koran jadul banget. Baca artikel itu dan ceritakan ulang. Atau tulisan lu dibaca lagi berulang-ulang dan lu ceritakan lagi tanpa membaca tulisan itu. Atau mau yang lebih mudah lagi, lu punya naskah atau tulisan, dibaca lagi berulang-ulang, terus buat poin-poin untuk membantu lu dan kemudian ceritakan ulang. Rekam supaya lu nanti bisa melihat perkembangannya seperti apa. Gue pribadi termasuk aliran yang harus baca naskah full. Jadi biasanya gue bakal tuliskan dengan gaya sebagaimana layaknya gue ngomong, gue edit, gue baca, edit lagi kalau perlu, terus hasil akhirnya akan gue baca beberapa kali. Setelah itu,
gue akan coba ceritakan. Ini sangat membantu buat gue pribadi. Kadang nih di mobil ya, isi naskah itu gue suka ceritain lagi, gue ngoceh sendiri sambil nyetir, gue rekam untuk melatih kemampuan gue cerita. Pokoknya gue terus-menerus latihan ngoceh, termasuk juga ngoceh di depan kaca, apalagi kalau gue mau perform. Biasanya gue akan baca di depan kaca. Jadi teman-teman, begitulah storytelling atau latihan-latihannya. Yang pertama itu latihan menemukan materi cerita, latihan menulis naskah cerita, dan ketiga adalah latihan menceritakannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat lo. Dan sebelum gua tutup, gimana kalau gua bilang lo akan punya kesempatan untuk latihan storytelling, termasuk mempraktekkan ketiga latihan yang gua ceritain tadi selama 1 bulan penuh bareng teman-teman dari komunitas The Podcasters Indonesia. Jadi lo nggak sendiri. Jadi komunitas podcaster terbesar di Indonesia itu, The Podcasters Indonesia, setiap bulan Desember punya hajatan rutin yang disebut 30 hari bersuara. Dan sederhananya, 30 hari bersuara ini adalah bikin 1 episode setiap hari selama 1 bulan penuh di bulan Desember. Terus diupload ke podcast. Aturan lengkapnya silakan ke Instagram thepodcasters.id. Kalau lo belum punya podcast, ya tinggal bikin aja. Gratis ini, nyantai, gratis ini. Nah teman-teman, di 30 hari bersuara itu lo bakal dapat prompt atau kata kunci setiap hari. Dan lo dipaksa untuk menulis dan menceritakannya dengan durasi minimal 5 menit. Dan ini benar-benar latihan yang butuh stamina, yang memeras otak tapi seru. Apalagi kalau bisa menyelesaikan tantangan ini selama sebulan penuh. Ya sisakan waktu sekitar sejam lah sehari untuk bikin konten ini. Dan kalau gue tadi bilang ini adalah episode terakhir Storytelling 101 untuk tahun ini, itu karena gue selama bulan Desember ini mau ikutan 30 hari bersuara. Dan untuk itu gue akan pakai akun podcast gue yang satu lagi yang emang selama ini gue pakai untuk 30 hari bersuara sejak tahun 2021. Cari aja, namanya GenB, GEN-B. Kita ketemu di sana dan yuk teman-teman, ikutan 30 hari bersuara. Teman-teman, lo baru aja dengerin Storytelling 101 dari Suarane Podcast bareng gue Rane Hafid. Pamit dulu, Assalamualaikum.